Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas pemuaian. Nah, di sini udah ada gambar balon nih. Jadi, kalau misalnya ada balon ditaruh di terik matahari gitu kan, balon ini akan mendapatkan panas dari matahari. Nah, ketika balon mendapatkan panas dari matahari, balonnya akan mengalami kenaikan suhu. Ketika sudah terjadi kenaikan suhu, yang akan terjadi pada balon ini adalah balonnya akan meletus atau meledak gitu kan. Kenapa bisa terjadi hal ini? Dikarenakan volume gas yang ada di dalam balon itu mengalami pertambahan. Wadahnya, yaitu balon ini, nih si karetnya tidak dapat menampung pertambahan volume si gas yang ada di dalam balonnya sehingga balonnya meletus. Nah, di sini telah terjadi proses yang namanya pemuaian. Nah, dari sini kita bisa bilang ya, kalau misalnya pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran dari si benda. Nah, bertambahnya ukuran benda. Ukuran benda itu bisa volume, bisa luasnya, bisa panjangnya saja, atau bisa tingginya saja, karena kenaikan suhu. Jadi kalau misalnya ada benda dipanaskan, dia akan mengalami kenaikan suhu, kemudian dia akan bertambah ukuran bendanya, sehingga di situ ada yang namanya pemuaian ya. Oke, ini definisi sederhananya. Nah, sekarang kita kupas mengenai macam-macam pemuaian. Apakah pemuaian bisa dialami oleh semua benda? Jadi gini, pemuaian di sini bisa dialami oleh zat padat, cair, dan gas. Oke. Nah, di sini ada 3 macam pemuaian di layar kalian. Pemuaian ini apakah contoh panjang, apakah panjang bisa dialami oleh padat, cair, dan gas? Kalau padat sudah pasti bisa ya, karena benda padat ini pasti memiliki panjang. Tapi kalau misalnya cair dan gas, tidak ada ukuran panjang untuk cair dan gas, sehingga untuk pemuaian panjang hanya dialami oleh zat padat. Kalau luas padat bisa, cair gimana nih? Kalau misalnya cair, bisakah kita menghitung luas cair? Zat cair tidak bisa ya. Oke, berarti di sini untuk padat aja nih. Oke, kalau gas gimana? Kalau gas itu kan biasanya kita taruh wadah, kemudian kita masukkan air ke dalamnya, nanti airnya ini volumenya berapa gitu kan, tapi tidak ada luas airnya ini berapa. Nah, nggak ada, berarti kalau cair tadi nggak ada ya. Kalau misalnya balon tadi diisi volumenya yang bertambah, berarti luas juga tidak untuk gas itu. Nah, kalau volume padat iya, cair juga bisa, gas juga bisa. Itu penjabaran dari ini ya. Apakah padat, cair, gas bisa mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Oke, kita kembali membahas hitungannya. Gini, untuk pemuaian panjang, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung pemuaian panjang, kalau misalnya ada benda mengalami pemuaian panjang, pasti dia akan bertambah nih panjangnya ya. Pasti dia akan bertambah panjangnya sebanyak berapa? Nah, itu adalah delta L. Delta L adalah pertambahan panjangnya berapa. Kemudian, kalau misalnya dia mengalami pemuaian luas, berarti dia nanti mengalami pertambahan luas. Nah, berarti di sini delta A adalah pertambahan luas. Oke. Kemudian kalau misalnya dia ini V ya, ini V. Kalau pemuaian volume, berapa pertambahan volumenya? Nah, dia delta V, pertambahan volume. Gitu. Oke, sudah delta-deltaan nih. Kemudian L0. Nah, L0 ini apa? L0 ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula dari si benda. Nah, pokoknya kalau ada nolnya tuh lambangnya dari mula-mula ya. Berarti A0 apa? Berarti A0 ini ya luas mula-mulanya gitu kan. Karena A itu lambang untuk luas. Nah, berarti kalau V0 apa V0? Kalau V0 ya berarti si volume mula-mulanya berapa gitu. Pokoknya yang lambang 0-0an dia adalah awalnya atau mula-mulanya. Kemudian di sini kalian lihat ya, di sini ada alfa, ada beta,
ada gamma. Ya, ini adalah koefisien dari muainya. Oke, pertama dari alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang. Ya. Satuannya apa? Satuannya per derajat Celcius. Kemudian beta. Beta ini apa? Beta ini koefisien muai luas. Karena di sini beta digunakan untuk luas. Sama ya, satuannya per derajat Celcius. Kemudian gamanya apa? Gamanya berarti koefisien muai volume. Apa lambangnya? Satuannya sama per derajat Celcius. Ya, jadi ingat ya kalau misalnya mau pemuaian panjang, kita pakainya yang ini nih. Alfa. Kalau misalnya kita mau pemuaian luas pakainya beta, kalau mau pemuaian volume pakainya gamma. Untuk rumusnya ini ya, diulang ya, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Untuk luas pemuaiannya delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Untuk pemuaian volume, rumusnya delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Oke, nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau menghitung panjang akhir, luas akhir, atau volume akhir dari si bendanya? Itu caranya gampang banget ya. Jadi nanti setelah kalian tahu pertambahan panjangnya berapa, tinggal ditambahin dengan panjang awalnya ya. Ini LT nih panjang akhir, kalau AT berarti luas akhir, kalau VT berarti volume akhir. Pokoknya nyari akhirnya gimana? Awalnya ditambah pertambahannya berapa. Itu untuk menghitung panjang, luas, atau volume akhir. Ingat lambangnya untuk panjang L, luas A, volume V. Oke? Nah, sekarang kita ke soal. Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Sebuah batang kuningan awalnya panjangnya 100 cm. Nah, berarti ini L0 nih. L0-nya 100. Pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, suhu awalnya 25 ya, T1-nya 25. Kemudian dia dipanasin nih sampai suhu 50 derajat. Dinaikkan suhunya, berarti dipanasin ya. Nah, dari 25 ke 50 di sini terjadi kenaikan suhu sebesar berapa? 50 dikurang 25. Iya, betul, 25 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang apa tadi lambangnya? Alfa. Alfa sama dengan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanyakan di dalam soal adalah pertambahan panjangnya, delta L gitu kan. Nah, delta L sama dengan apa tadi? L0 kali alfa kali delta T. Oke, perhatikan. Isi ya, L0-nya 100, alfanya 19 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya diisi 25. Nah, ini cari perkalian yang menurut kalian gampang dulu nih, yang mana? Atau misalnya gini, ini kan kita pangkatnya punya min 6 nih, ya. Nah, kamu kasih nolnya 2, berarti utangnya sisa min 4, gitu ya. Berarti sisa 1 kali 19 tetap 19, 19 dikali 25 hasilnya 4, 7, 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini satuannya senti, karena yang kita masukkan tadi berupa senti. Sudah? Nah, ini ada A, B, C nih yang 475-an gitu kan. Gimana? Coba kita balikan ke komanya. 475 di belakang koma harus ada 4 angka karena ini min 4. Oke, kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3 angka. Sedangkan harus ada 4 angka di belakang koma. Kita tambahkan 0 di sini. Coba, tuagapat. Oke, udah 4, kasih koma, tambahin 0 lagi, selesai. Nah, coba hitung. Di belakang koma ada 4 angka. Inilah 475 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini bentuk desimalnya. Yang mana yang cocok? Oh, yang B jawabannya. Selesai untuk soal pertama. Ya, kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Mudah-mudahan kelihatan ya soalnya. Jadi, pelat besi suhu 20 derajat, T1 20. Pada suhu 20 derajat, dia
berukuran seperti pada gambar berikut ya. Coba bisa dilihat di sini ukurannya 2 kali 2 meter. Berarti luas awalnya berapa? Kali sendiri. 2 kali 2 berapa? 4 gitu. Karena meter kali meter berarti hasilnya jadi meter persegi ya. Kemudian kalau suhunya dinaikkan jadi 100. Oke, dari T-nya 20 mau dinaikin jadi 100. Maka delta T yang terjadi adalah 100 dikurang 20, berapa tuh? 80 derajat ya. Kemudian yang ditanyakan di soal ini apa sih? Luas menjadi, oke, luas menjadi berapa? Berarti AT. Luas akhirnya berapa? Ketinggalan nih, adanya koefisien muai panjang. Apa tuh koefisien muai panjang? Alfa ya, adanya alfa nih. Padahal kalau mau ngitung si luas ya, kalau mau ngitung si luas kita kan mesti pakai beta. Ya, gimana nih caranya? Oke, jadi ini yang perlu kalian catat. Kalau misalnya nanti adanya alfa, maka harga beta adalah 2 kalinya alfa. Gitu. Dan berlaku pun nanti dengan pemuaian volume. Ketika nanti pemuaian volume dikasih alfa, maka gamma sama dengan 3 kali alfa. 3 kali alfa ya. Jadi beta 2 kali alfa, gamma 3 kali alfa. Ini yang perlu dicatat nanti. Oke, berarti ini kita cari nih betanya. Tinggal dikali 2 aja. 2 kali alfa, berarti 2 kali 1,1 kali 10 pangkat min 7. Berapa nih? 2,2 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini berarti udah sedia ya. Sudah tersedia betanya. Kita cari dulu delta A-nya. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. A0-nya 4, betanya 2,2 kali 10 pangkat min 7, delta T-nya 80 ya. Tadi ya, cari perkalian yang menurut kalian gampang dulu. Misalnya 4 kali 2,2, 4 kali 2,2 dapat 8,8 ya. Kemudian, sebentar. Ini 4 kali 2,2 dapat 8,8 gitu kan. 8,8 dikali 80 dapat 704 kali 10 pangkat min 7. Gini, sebenarnya ada cara cepetnya gitu ya kalau kalian menghadapi PG. Ini kan kita udah tahu nih delta T-nya kan sekitar 704-an nih. Ada yang jawabannya 704-an nih, Dek, jawabannya. Ya, jadi kalau kalian menghadapi ujian PG langsung tembak nih, boleh, Dek. Gitu. Tapi karena kita mau tahu gimana sih caranya supaya dapet si D ini jawabannya gini. Perhatikan ya. Jadi ini kita ubah dulu ya jadi desimalnya berapa. Di belakang koma harus ada 7 angka. Tuaga 4, 5, 6, 7. Baru kasih koma, baru di sini 0. Koma, tuaga 4, 6, 7. Ada 7 angka. Selesai gitu kan. Udah selesai. Nah, tadi AT panjang akhir adalah panjang awalnya ditambah perubahan luas akhir sama dengan luas awalnya ditambah pertambahan luas gitu kan. Nah, 4 ditambah 0,0000704 ya 4, sekian ini gitu kan, karena yang setara atau yang kedudukannya sama dengan 4 kan 0. Ya, berarti ini jawabannya 4, 0-nya ada 4, kemudian 704 tuh, cocok kan? Cocok. Yang D, memang jawabannya yang D, gitu. Kalau esai dijabarkan, kalau nanti menghadapi ujian PG langsung contreng yang D, nggak usah kesini lagi, karena yang 704 cuma 1, gitu. Jadi dalam hitung harus cerdas ya, nggak asal ngitung aja. Oke, soal terakhir. Ini pemuaian volume, gini. Diperhatikan ya, jadi dalam soal ada bejana kaca nih. Nah, bejana kaca ini volumenya berarti kita namain volume bejana ya. Kita namain volume volume kaca deh, Vika 500 mili. Diisi alkohol. Nah, ini diisi alkohol sampai penuh. Artinya volume alkohol juga 500 mili. Gitu. Karena volume kacanya 500 diisi alkohol sampai penuh gitu kan, berarti ini juga 500 mili ya.
Ini mereka, si kaca ataupun alkohol, volume awalnya ada suhu akhirnya sama-sama 10 derajat Celcius. Kemudian diketahui koefisien muai panjang kaca. Nah, kaca ya. Koefisien muai panjang apa? Alfa. Alfa kaca. Alfa K. 3 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volume. Volume apa? Gamma. Gamma siapa? Gamma alkohol. Gamma A berarti. Ya. 11 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Udah? Kemudian gelasnya dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Oke, berarti delta T yang terjadi di sini berapa? 50 dikurang 10 yaitu 40 derajat Celcius. Sudah diketahui semuanya. Gini, tadi rumus delta V gimana rumus delta V? Delta V rumusnya V0 dikali gamma dikali delta T. Ya. Terus di sini tapi bukan pemuaian kaca, bukan pemuaian alkohol yang ditanya, melainkan banyaknya alkohol yang tumpah. Ini maksudnya gimana ya? Oke, jadi gini, ketika ada wadah kaca kemudian diisi alkohol dan ini mereka berdua dipanaskan, maka alkoholnya akan memuai, ya. Si kacanya juga akan memuai, tapi akan lebih cepat pemuaian yang alkohol sehingga wadah ini tidak sanggup lagi menampung alkoholnya sehingga alkoholnya nanti akan tumpah akibat pemuaian alkohol gitu. Nah, antara pemuaian alkohol dengan pemuaian kaca itu kan terjadi perbedaan nih, akan lebih banyak pemuaian yang alkohol. Maka kita hitung berapa selisihnya antara pemuaian alkohol dengan pemuaian kaca. Itulah harga banyaknya alkohol yang tumpah. Atau cara gampangnya deh, gimana? Cara gampangnya gini. Untuk menghitung banyak cairan yang tumpah ya. Fenol dikali ini gamanya adalah selisih. Ya, dikali delta T. Volume awalnya 500 mili. Nah, selisih gamanya berapa nih? Nah, ini kan kita masih belum punya gamma dua-duanya. Ini kan masih gamma A terus sama alfa K. Ini alfa K-nya kita ganti jadi gamma kacanya berapa sih? 3 kali ya, 3 kali alfa. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 6. Berapa nih? 3 kali 3 9 ya, 9 kali 10 pangkat min 6. Oke, yang ini pangkatnya min 6, yang ini pangkatnya min 4. Gimana nih beda? Oke, biar sama, kita ubah ya. Kita ubah yang ini nih mau ke sini. Atau ini mau ke sini. Gini, misalnya kita maunya pangkatnya diubah jadi min 6. Berarti kalau ngutang nambah 2, kamu kasih nolnya 2 juga. Ya, kayak gini. Nah, berarti di sini ditulis nih. Yang mana yang ditulis duluan? Yang cairannya dulu ya, karena cairannya gamanya lebih besar. Kalau misalnya cairannya gamanya kecil, dia nggak akan tumpah. Dikurang 9 kali 10 pangkat min 6. Ya, dikali delta T-nya. Mana? Oh, ini 40 ya. Oke, bismillah kita hitung ya. Pertama kita hitung yang mana dulu nih enaknya, ini ya, 500 kali 40 ya. 500 kali 40 dapat 20.000. Oke, kemudian 1.100 dikurang 9, dikit banget ya. Ini dia dapat 1091 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita coba kali ya. 1091 dikali 20.000. Gini, hasilnya 21. Nah, jangan lupa sih apanya? Pangkatnya min 6. Oke, sampai sini. Balikin deh tuh si komanya, balikin. Ini harus berapa angka? Harus 6 angka. Coba kita tulis lagi gini ya. Tanpa pakai nol-nolan ya, gini. Tanpa pakai titikan ya, gini. 21820000. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita dapet. Ini boleh dicoret nggak? Boleh. Boleh banget.
Nah, hasilnya 21,82. Wah, ada nih yang D. Gitu. Jadi, berhubung jawabannya yang 2182-an cuman yang D, sebenarnya kamu boleh yakin dari sini. Nggak usah ubah ke sini. Tapi begitu yang 2182-an ada banyak, kamu harus dipastiin lagi. Bener nggak 21,82? Gitu. Jadi, jawabannya yang D ya. Nah, ini cara menghitung volume yang tumpah. Ya. Jadi, ketika ada cairan ditaruh di wadah, kemudian dipanaskan. Nah, berapa banyak cairan tersebut yang tumpah? Caranya seperti ini ya. Jadi, fenol dikali selisih gamanya berapa, dikali delta T. Selanjutnya tinggal kalian hitung. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Semoga ilmu pemuaian ini bermanfaat bagi kalian. Dan satu lagi, Ibu pesan gini. Tadi kan di awal sudah ada contoh pemuaian tuh balon ya. Coba kalian sebutin lagi, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Pokoknya selain balon ada jenis pemuaian, ada contoh pemuaian apa lagi ya. Silahkan tulis di buku kalian bersama catatan dari pemuaian yang Ibu sampaikan ini. Terima kasih.